Jadi kalau PGRI punya asumsi bahwa draft yang sekarang disampaikan oleh saudara Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan itu akan disetujui sepenuhnya oleh DPR RI, ulun pastikan salah. DPR RI ini bukan orang yang tidak punya akal pikiran. DPR RI ini bukan orang yang tidak punya hati nurani. DPR RI ini bukan orang yang tercerabut dari dunia pendidikan, bukan. DPR RI ini sebagian besar juga orang yang berasal dari keluarga besar dunia kependidikan. Komisi 10 itu sebagian besar adalah mantan dosen. Sebagian dari mereka malah sudah memiliki gelar guru besar. Tentu mereka sangat paham tentang dunia kependidikan. Ulun sendiri 11 tahun menjadi dosen PNS. Tarasai juga sertifikasi dosen. Ulun betapa paham, betapa penting sertifikasi guru dan dosen. Sehingga insya Allah kita tidak akan pernah mundur satu jengkal pun soal kesejahteraan guru. Itu ulun garansinya. Insya Allah, doakan oleh kita. Hanya saja ulun pesan, sertifikasi guru ini jangan dipakai hal-hal konsumtif terus. Berhutang ke bank, nukar motor mulai buruk, nukar pulang nang hanyar. Rumah kada tuntung, nukarakan rumah anak pulang. Karena tujuan utama dari sertifikasi guru dan dosen yang dihadirkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen itu adalah penghargaan terhadap profesi untuk meningkatkan kualitas pian-pian. Pian-pian disuruh membaca jurnal, alasan nukar jurnal larang. Nukar buku kada ada duitnya. Padahal sertifikasinya banyak. Kenapa? Karena duit sertifikasi tasanda di bank. Nah ini ulun mengingatkan, pian lebih senior daripada ulun, sisihkan untuk kepentingan yang sesungguhnya. Karena kalau kada bisa kufur nikmat ya. Karena nikmat itu diberikan oleh negara untuk penghormatan terhadap profesi, agar anak didik kita punya kualifikasi yang lebih dibanding pian-pian dahulu sekolah, dibanding ulun pada saat dididik oleh guru ulun. Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi concern DPR RI terhadap sertifikasi guru dan dosen. Ulun ingin sampaikan, kenapa ada wacana untuk kemudian mereview sertifikasi guru dan dosen? Karena dianggap sejak berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen, sertifikasi yang diberikan dengan dana triliunan rupiah melalui APBN kepada pian-pian berataan itu tidak tepat sasaran dan tidak tepat output dan outcome-nya. Peningkatan kualitas guru tidak tercapai, peningkatan kualitas dosen tidak tercapai, tetapi kemudian ingin bertahan dengan dana sertifikasi untuk kepentingan yang konsumtif. Nah karena itu mari kita introspeksi diri. Jangan cuma menuntut. Ulun ingin katakan, DPR RI tidak semua orang yang sakit kayak ulun lahirnya. Yang anak guru SD, yang tahu kayak apa mama ulun, menyekolahkan ulun pada saat kuliah di Jawa, harus berhutang kanan kiri agar bisa membayar uang pembangunan. Kan ada sepunyaan Bapak Ibu sekalian. Banyak mereka yang lahir besar dari kelompok orang berada yang tidak tahu signifikasi dari uang sertifikasi. Nah karena itu dalam forum yang terhormat ini ulun sepahit-pahitnya, karena ini keluarga besar dan ini kada ada orang lain, ulun ingin sampaikan, tolong kita introspeksi diri. Kualitas pendidikan kita tuh ditentukan oleh pian. Pian harus menyadari bahwa kompetisi anak didik pian hari ini itu jauh lebih berat dibanding pian bahari dan di zaman ulun. Bahari orang asal tamat SPG aja mama ulun, tamat PGA pasti jadi pegawai. Aku tuh hai di sini belum tamat kelas 3. Sudah tahu di mana mengajar. Bahari tahun 76. Tahun 76. Tahun 80-an awal juga kayak itu. Nyaman benar jadi guru. Lulusan FKIP apalagi nyaman benar. Bila sudah doktorandos pasti pegawai. Nah sekarang tingkat kompetisinya semakin ketat. Karena itu kualitas tenaga pendidik dan kependidikan juga harus lebih baik.
Itu satu ulun. Tapi ulun garansi insya Allah kada akan pernah dikurangi. Ulun pastikan sampai pian pensiun kada berkurang. Ulun pastikan, ulun akan kawal ini undang-undang. Sampai kalau perlu menangis darah, ulun menangis darah untuk kepentingan guru dan dosen. Dengan catatan tadi, bila kena DPR melakukan pengawasan, baiki kualitas. Ini memang soal mental. Kada kawa, soal mental ini berat. Guru itu bila kada berhutang, rasa ada nang kurang di dalam diri. Ini pribadi guru rata-rata. Ya ulun anak guru kan, ulun tahu. SK mama ulun tuh tasanda sampai pensiun, ulun tahu. Jadi ulun kada usah lagi kan mae berhutang, kada aja nang terus kurang dihutangkan. Jadi bila kada berhutang ada nang kurang. Bila kada ke bank operasi. Iyalah. Operasi PGRI ini sama kisah. Dan ini berlaku di hampir semua tempat di Indonesia. Nah dulu kita berpikir begitu sertifikasi keluar, nang kayak ini kada jalan lagi. Ternyata bertambah. Nang bahari bersepeda motor aja ke sekolahan harus bawa pansa ini. Harus beberio, berhutang pulang gitu. Nah ini yang oleh pihak di Jakarta sana, ulun mohon maaf, ulun harus kisahkan menjadi kritik yang sangat tajam terhadap perilaku yang jauh dari tujuan undang-undang. Yang kedua soal honorer. Ulun ingin bicara soal honorer secara umum dulu sebelum kita bicara soal guru. Karena ini kewenangan komisi ulun, komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu sekalian, hampir ada 1 juta orang yang berstatus honorer. Baik yang mereka bekerja di kementerian lembaga negara di tingkat pusat maupun di setiap pemerintah daerah di provinsi, kabupaten, kota di Indonesia. Kalau kita boleh jujur, dari mana asal muasal honorer ini? Kada semunyaan basisnya kualitas. Sebagian besar basisnya hanya kedekatan dan kamarasan. Pian jadi kepala sekolah, kamanakan lulus FKIP, PGSD, 2-3 hari menganggur, 2-3 bulan menganggur kada purun, ada duit bos nganggur tarik. Jadi guru honor di sekolahan. Setahun 2 tahun tidak jadi masalah Bapak Ibu. Begitu sudah lewat 5 tahun mengeluh kamanakan pian nih. Kayak apa nasib kami nih ya jadi honor. Beumuran kah kami mengajar. Bila tes PNS kada suah lulus. Beumuran kah. Itu yang terjadi dalam dunia pendidikan. Di tempat lain juga sama. Di kesehatan ada direktur rumah sakit dokter orang Jawa. Ada bisi pembantu di rumah. Acil. Apa cil anak pian ya? Anak ulun ya tamat SMP sekolah kan anak pian ya. Ka apa ngarannya? Perawat, SMK keperawatan. Tamat keperawatan dihonorkan di rumah sakit. Di atas 5 tahun mengeluh, kenapa aja kada diangkat-angkat? Padahal diangkatnya berdasarkan kedekatan saja. Nah, ini dilema bagi pemerintah Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi kami tahu bahwa tidak semua honorer itu dibutuhkan dan berdasarkan merit system namanya, berdasarkan kualitas kapabilitas. Banyak hanya karena faktor kedekatan, yang lebih parah lagi tidak linear dengan ijazah yang bersangkutan, tapi dipaksa menjadi honor di tempat itu. Di sisi yang lain negara sekarang dituntut untuk memikirkan nasib mereka. PP nomor 49 tahun 2018 mengatur bahwa selambat-lambatnya bulan September tahun 2023 itu tidak boleh lagi ada honorer di Indonesia. Maka pilihannya bagi negara adalah mengangkat mereka yang sekarang jadi honorer menjadi ASN. ASN itu kan ada 2 jenis loh ini. Ada PNS atau pegawai pemerintah dengan perjanjian khusus P3K, atau memberhentikan mereka. Ini pilihan. Nah, bagi kami di DPR RI pilihannya jauh lebih dilematis. Kenapa? Kalau kami mau mengangkat mereka menjadi P3K misalnya, karena usianya sebagian besar di atas 35 tahun Bapak Ibu sekalian, maka resikonya adalah kuota PNS yang dari lulusan fresh graduate yang hanyar lulus, anak pian, cucu pian, yang sarjana yang hanyar, itu mungkin akan terhold, akan terstop sekitar 10 tahun ke depan. Kena bakuriak pulang pian.
anak korip kiai aja sarjana sudah kada ada pengangkatan PNS. Ini dilematis bagi negara. Karena apa? Negara ini kan berada pada dua aspek, Pak. Satu kebutuhan, yang kedua kemampuan anggaran. Kalau kita bicara kebutuhan saja, kita kasih status mungkin selesai. Tapi dengan kita kasih status kan ada peningkatan kesejahteraan yang punya korelasi terhadap dipakainya duit anggaran negara, APBN. Karena kita nih gaji PNS ini bertahan APBN baik ada dengan APBD-nya. Walaupun pian status pegawai daerah, pegawai provinsi, semuanya APBN melalui dana alokasi umum ngarannya. Kadada yang dibebani ke DPRD Tanah Laut nih kadada. Yang pian guru SMA SMK kadada yang dibebani ke DPRD provinsi dan gubernur kadada. Status pian aja. Tapi duit gaji pian itu semuanya di kami di APBN. DAU namanya, dana alokasi umum. Karena itu sebagai pengambil kebijakan keuangan di tingkat nasional yang membahas dan memutuskan APBN, ulun harus hati-hati. Kalau ulun alihkan ini menjadi ASN, resikonya dua, keuangan negara bisa jadi jebol, maka banyak program yang harus kita cancel. Yang kedua, penerimaan CPNS mungkin akan terhold 7-10 tahun. Itu akan menjadi masalah sosial baru. Belum lagi kami harus bergambling dengan kualitas para honorer yang tadi diangkat hanya berdasarkan, mohon maaf, kedekatan dan kemarasan. Ya kemarasan kan kemanusiaan kan, kada purun kan, kamanakan tetangga kada purun. Kayak apa? Ulun kada menyambat orang nih kasus di sekolahan mama ulun, kasus di mamarinan ulun. Amun pian kira-kira kada bang, kalau pian ini pasti lain lah. Nih kasus di ulun di hulu sungai itu nah, di hulu sungai. Bisa kurang lebih. Kalau ini yang terjadi kan kasihan. Nah karena itu kita sekarang meminta kepada Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi untuk memastikan database honorer satu, termasuk honorer tenaga pendidik. Dengan ada database kita akan tahu berapa garang total honorer yang bujur se-Indonesia nih. Karena honorer ini Pak bisa bertambah saben hari sakahandak nang tadi tuh. Kalau kita ketat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya hanya pejabat tertentu yang berhak memberikan surat keputusan terkait dengan honorer. Honorer daerah misalnya hanya bupati yang boleh, honorer provinsi hanya gubernur. Tapi kan kenyataannya kepala dinas bewani-wani kepala sekolah yang tadi tuh datang ke kepala dinas, apa kasihannya kamanakan ulun Pak ai. Magin bungas pulang kepala sekolah. Lin, tok kepala dinas. Lin, tok kepala dinas. Dalam hati kepala dinas kan ada ruginya juga kok. Tiba aku tanda tangan nih. Bukan kepala sekolah aja kepala dinas. Tapi ini membayar pakai duit situ kalau aja. Inggih Pak aja. Duit barangnya kami mencari-carian bisa aja kami ya. Tanda tangan. Lalu berdasarkan SK yang dibuat sesungguhnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, itu dituntut kepada negara sekarang. Ini kan jadi orang berbeli warna. Kita ketumpukannya. Dan ulun memang karena ketumpukan Pak, karena periode ini kami harus memutuskan ini. Nah maka sekarang dengan database, siapa yang kada masuk database, maka kita anggap bukan honor satu. Yang di database pun akan kita klasifikasi Bapak Ibu sekalian. Karena yang sesuai dengan pekerjaan dan background pendidikan. Kemudian tentu dari situ kan kena akan kelihatan berapa lawasnya mengabdi. Akan kita combine-kan dengan data kebutuhan ya di masing-masing unit kerja terkait dengan kebutuhan pegawai yang ada di situ. Nah dari situ nanti kita akan dapat formula dari 1 juta ini yang harus kita prioritaskan seperti apa. Prinsipnya bagi DPR RI kami kada hendak akan jadi ledakan sosial 2023. Maka dari itu sampai dengan paling tidak kami habis 2024, ulun pastikan tenaga honor di Indonesia pasti akan tetap begawi, tetap menerima gaji. Itu satu. Dan kami akan mencarikan formulanya kayak apa yang terbaik. Kalau memang itu sesuai dengan kebutuhan, kita kada kau mengelak bahwa kita membutuhkan mereka. Mereka akan kita jadikan ASN tapi dengan tetap proses penilaian. Kada boleh kada penilaian.
tiba-tiba langsung jadi PNS atau jadi P3K kada boleh. Nah, tinggal penilaian yang paling moderat tuh ngarannya portofolio kan. Kayak zaman kita sertifikasi pemulaan. Wah, beberapa malaman kita. Ulun 4 juga sertifikasi dosen dari pemulaan tahun 2009 kan, kalau nggak salah 2010 Pak. Nah, Mama Ulun menggawiakan dengan macam-macam sertifikat ini, sertifikat itu, macam-macam. Nggak apa-apa. Tapi negara punya dasar menilai. Ya loh Pak. Masalah sertifikatnya diulahkan ketua PGRI 100 seminar kan tuh urusan ketua PGRI. Ya kalau yang jelas negara punya dasar menilai, karena dari proses penilaian ini akan terjadi perubahan status yang menggunakan keuangan negara. Namun kadang kan kita salah. Nah, itu yang paling moderat. Yang paling ekstrim mereka kita tes sebagaimana apa adanya, tapi hanya di lingkup mereka. Tidak kita campur dengan penerimaan calon ASN yang baru lulus. Itu. Jadi misalnya untuk guru SMA, SMK se-Kalimantan Selatan, maka isinya khusus yang honor di SMK, SMA se-Kalsel. Kada bercampur lawan yang lain, yang hanya. Itu yang paling ekstrim. Tapi prinsipnya kita ingin pastikan bahwa kita sedang memikirkan serius mereka-mereka ini. Nah, yang berikutnya ingin ulun sampaikan kepada pian, ini penting walaupun tidak ada pertanyaan. Yang paling rancak betakun ini soal tenaga honor di swasta. SD swasta, madrasah ibtidaiyah swasta, SMP swasta, sanawiyah swasta, ya kan? SMA, SMK swasta, madrasah aliyah swasta. Paling banyak betakun. Kayak apa? Sikap negara terhadap honor di swasta. Kami ingin pastikan, kami harus prioritaskan yang mereka bekerja di bawah pemerintah, yang negeri. Yang swasta belum menjadi klaster utama yang harus kami selesaikan dengan segala hormat. Ini kalau ada kepala sekolah swasta di sini atau guru di swasta, ulun minta maaf, ulun ini baik bakalahi berdahulu daripada kisah memberi janji. Kenapa? Karena logika yang dibangun dalam konteks pembentukan institusi pendidikan swasta itu adalah institusi yang berasal dari bawah atas kebutuhan masyarakat yang mestinya dari awal disadari bisa mandiri. Ya kan? Disadari bisa mandiri. Gitu. Ya, kita kalau hendak mengkritik pemerintah bisa aja, Bang. Amun kada dajar aliyah swasta di situ kada sekolahan kekanakan iya. Pasti ada kritik terus karena antara kuota sekolah dengan kuota calon peserta didik itu kerap kali kan kada berimbang. Tapi kenapa pemerintah juga belum bisa bergerak sedemikian rupa? Karena APBN kita terbatas. APBD kita terbatas. Pian yang jadi kepala sekolah pasti tahu. Misalnya kepala sekolah SMA, SMK. Tuhuk, pian lapor sudah aula, kelas rusak. Dinas Pendidikan Provinsi belum kau membaiki. Bukan kada mau, duitnya kada ada. Pian yang di kabupaten tuhuk sudah berpadah ke kepala dinas, kadang ketemu bupati karena pian mungkin kenal dengan bupati. Minta tolong kada kawa, bukan kada mau, duitnya kada ada. Bapak Ibu sekalian pun bagi APBN sedikit. Sebelum kita ini, ulun ingin memanfaatkan forum ini agar kita punya pengetahuan yang agak holistik terkait dengan keuangan negara. APBN kita tahun 2022 ini Bapak Ibu sekalian 2.600 triliun. 700 triliun gasan bayar hutang. Sisanya 1.900 triliun. 1.900 triliun ini dibagi atas dua duitnya. Satu ditransfer untuk daerah, namanya dana transfer daerah. Untuk provinsi, kabupaten, kota. Kita ambil contoh Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan itu APBD kita 5,6 triliun. PAD kita, duit kita seorang, pendapatan asli daerah, ampun kita seorang, itu hanya 18%. Iya, sisanya semua duit pusat. Kabupaten Tanah Laut tadi ulun baru dengan Pak Bupati 1,3-1,4 triliun APBD Kabupaten Tanah Laut.
20% saja PAD-nya, 80%-nya duit pusat. Itu namanya dana transfer daerah. Dana transfer daerah ini bentuknya dua, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Dana alokasi umum itu gasan membayar gaji para pegawai, hendak pegawai daerah kayaknya tetap dibayar pakai APBN karena PAD-nya terbatas. Nah, yang kedua, duit APBN itu untuk menduiti kementerian lembaga di seluruh Indonesia yang ada di Jakarta, Kementerian Kehutanan, Pertanian dan seterusnya. Karena itu memang uang kita sangat terbatas, Bapak Ibu sekalian. Kita diterpa Covid 2 tahun, bayar hutang 700, menyelesaikan Covid 1.500. Gak ada duit lagi dalam 2 tahun. Sekarang kita punya proyek IKN 500 triliun untuk IKN. Jadi 1.900 kurangi 500 dulu untuk IKN. Ulun berpada apa adanya. Ini seperti ulun berkisah kepada anak ulun dan bini ulun. 400. Gaji abah 5 juta, harus bayar KPR rumah 2 juta, sisa gaji abah 3 juta. Makanya mama kada usah lagi ke salon saben minggu. Anak jangan tapi menagih ke mall. Nang penting kawa makan, bila hendak tulak bensin motor, bensin sepeda motor ada. Sakulah kada terganggu. Mama bila daster rabit sedikit jahit saurang. Bukan abah kada sayang. Ya kan? Bukan abah kada sayang, tapi jaga abah biar abah jangan jadi maling. Kalau kita tambah rasio utang kita, bisa kita tambah rasio utang kita. IKN kita bangun dengan utang bisa Pak, tapi kan kita tetap harus bayar. Pembayaran utang itu tetap akan mengurangi APBN. Nah itulah kira-kira yang bisa ulun kisahkan ke pian-pian berataan. Tapi hal-hal pokok tadi yang di awal, soal sertifikasi guru, soal nasib honorer, insya Allah kami jamin, kami ini tidak ada yang ingin ada pergolakan sosial jelang 2024. Tidak mau. Kami ini politisi kada mau bermusuh lawan guru. Kada mau, habis kami nih. Ini kada pian pilih, pian ini menyuruh pulang murid, menyuruh pulang ini, menyuruh pulang itu, tidak mau. Kita ingin negara kita tuh grafiknya selalu naik. Walaupun tidak ekstrim naiknya, tapi harus naik. Termasuk soal kualitas dan kesejahteraan ASN dan guru. Itu kan prinsip. Jangan sampai mama ulun sudah pensiun 2017, Sidin menerima sertifikasi hampir 10 tahun, timbul nang junior Sidin, dia pihi sertifikasi, ditertawakan mama ulun. Baik kamu jadi anggota DPR aja, mampi sertifikasi di mana ya kamu? Mesti dikutuk Sidin ulun. Kada jadi napa-napa ulun. Jadi itu dua prinsip soal sertifikasi kita akan jaga. Ulun ingin pastikan, sampaikan ke PBPGRI, dan ulun sudah komunikasi dengan Komisi 10 juga punya kesamaan. Ada sedikit perbedaan, itu bukan dari kami tapi dari Kementerian Pendidikan. Ya kan? Karena draft ini belum sampai ke DPR. Yang kedua soal honorer, kalau pian berisi kemanakan, mungkin anak, keluarga yang honorer, nggak perlu takut. Kami sekarang meminta kepada pemerintah agar sampai dengan 2024 akhir periode kami DPR RI dan akhir periode Pak Presiden Joko Widodo, itu tidak akan ada pemberhentian terhadap honorer. Kita justru sekarang sedang berpikir agar mereka bisa kita angkat dengan proses penilaian yang fair sesuai dengan kebutuhan kepegawaian di Indonesia ini. Ulun kira itu yang bisa ulun sampaikan. Lebih dari 7 menit, mohon maaf. Kultumnya terpanjang sedikit. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Biar mana ngajar di mana? Sebelumnya gue ngajar di SD. Ini Dinas sosial ada sudah terstruktural. Alhamdulillah. Selamat. Nah, mudah-mudahan bisa menghiasi rak kemudian. Ya, ulun andak langsung di ruang kerja ulun di Senayan. Oh, ya. Jadi bila pian-pian kena ke Jakarta, hilangi ulun. Hilangi ruangan anggota DPR RI yang anak guru SD. Mudah-mudahan anak-anak cucu pian juga bisa kayak ulun. Bahkan lebih baik lagi nasibnya. Oke, ulun doakan insyaallah. Ini bidang pendidikan seberataan ini ya. Ini bahasa Banjar dua ini. Puisi. Ulun suah membaca. Pian tau orangnya. Iya. Jamal nih.
Hanya tahu lah. Yang ini lagi serah terima nah data. Itu kapan lagi Pak? Ini yang ada anunya Pak, namanya lengkap, ada SK-nya. Ini kalau menyusul. Ini jadi lampiran ya? Ya, lampiran. Iya, biar enak. Ya, ulun terima data tenaga honorer Kabupaten Tanah Laut. Tenaga honorer kependidikan guru se-Kabupaten Tanah Laut, dan ulun akan perjuangkan, insya Allah mereka akan tetap menyandang statusnya bahkan lebih baik dan lebih sejahtera. Amin. Doakan ulun. Doakan ulun bertahan. Hidup guru. Hidup. Hidup kejadian. Hidup.